Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman dimanapun kalian berada. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas topik yaitu materi Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini nanti memuat yang pertama berkaitan dengan apa makna Pancasila sebagai dasar negara, kemudian sedikit menyinggung terkait dengan pengertian Pancasila, kemudian berkaitan dengan landasan negara, dan juga pembahasan lebih merinci terkait hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Kemudian untuk Pancasila sebagai dasar negara ini pernah dikemukakan yaitu Muhammad Yamin ya bahwa Pancasila itu berasal dari 5 sila begitu ya, yang berarti Pancalima, sila berarti sendi. Pancasila berarti merupakan pedoman atau aturan tentang tingkah laku penting dan baik. Kemudian ketika ditinjau dari pengertiannya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Pancasila ini pernah ada di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua kata, panca dan juga sila. Pancalima, sila berarti sendi. Kemudian ketika kita berbicara pada landasan hukum, sama seperti kedudukan Pancasila, bahwa landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa menurut MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 20 bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ketika kita berbicara pada fungsi, ini materi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Pancasila ini memiliki 7 kata lain begitu ya, yang kaitannya dengan fungsi Pancasila. Secara garis besar, yang pertama ketika kita bicarakan yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Makna ataupun rinciannya secara spesifik bahwa Pancasila ini bisa dikatakan adalah asas kerohaniannya atau berkaitan dengan jiwanya orang bangsa Indonesia. Inilah yang kemudian memberikan sebuah makna bahwa Pancasila ini perlu digunakan secara jiwa ya begitu secara pelaksanaan dalam sikap dan juga keterampilan seorang warga negara. Kemudian ketika kita membahas poin kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bahwasannya ketika kita berbicara kepribadian, itu akan memberikan sebuah makna bahwa yang membedakan antara orang satu atau individu satu dengan individu yang lain. Ketika kita berbicara Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, maka artinya adalah kita akan berbicara pada kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan bangsa lain. Karena apa? Karena berkaitan dengan salah satunya yaitu adalah berkaitan dengan nilai budaya dan juga norma. Yang itu semuanya kalau didasarkan yaitu pada dasarnya pada Pancasila. Kemudian poin yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa Pancasila ini adalah sumber hukum satu-satunya di negara Indonesia yang nanti akan kita jelaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Kemudian poin keempat, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya ketika kita berbicara Pancasila sebagai perjanjian luhur, maka bangsa Indonesia ini dulu waktu merumuskan Pancasila sudah sepakat bahwa Pancasila ini adalah sebagai sebuah dasar negara. Dan ini disepakati kalau kita tinjau dari sejarah seperti materi Pancasila dalam kajian sejarah, bahwa Pancasila telah disepakati dan disetujui pada sidang PPKI yang disahkannya pada tanggal 18 Agustus yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berdampak pada poin kelima, bahwasannya Pancasila ini menjadi sebuah tujuan ataupun sebagai cita-cita harapan dari bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia itu bisa bersatu? Salah satunya adalah memiliki cita-cita tujuan yang sama yang di dalamnya atau terdapat di dalam Pancasila. Kemudian poin keenam bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas atau satu-satunya prinsip berkehidupan berbangsa bernegara. Artinya Pancasila ini adalah satu prinsip yang harus digunakan oleh bangsa Indonesia. Tidak boleh kemudian berdasarkan pada aspek religius misalkan, atau aspek berkaitan dengan liberal. Maka Pancasila ini secara asasnya ya satu-satunya begitu ya, tidak ada yang kemudian yang lain.
Ketika kita tinjau di era-era Orde Lama, ada beberapa asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tumbuh saat itu, begitu ya. Tetapi setelah itu kemudian ternyata menjadi sebuah konflik yang besar. Nah, ini tidak bisa saat ini dikatakan itu sebagai sebuah asas kalau eh, selain Pancasila, karena Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, Pancasila sebagai moral. Moral berarti sebuah nilai, berarti sebuah norma di dalam aspek pembangunan. Semuanya berdasarkan pada Pancasila. Kemudian materi selanjutnya, ini ada satu hal yang menarik ketika kita bahas ya, bahwa pada masa tahun 1978 gitu ya, dan 1999 atau 1998, bahwasannya Pancasila ini sebagai dasar negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar dan ditetapkan melalui TAP MPR, baik TAP MPR nomor 8 garis miring MPR 98 maupun juga TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1978, bahwa Pancasila ini ditegaskan sebagai dasar negara. Artinya ketika kita membahas Pancasila sebagai dasar negara, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia semuanya didasarkan pada Pancasila. Begitu ya. Aspek apa saja seperti yang disampaikan di minggu yang lalu, yaitu aspek politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hukum, kemudian ada pendidikan dan lain sebagainya yang diatur semuanya oleh pemerintah. Kemudian didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk landasan tentang tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila sebagai sumber segala sumber, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yaitu di mana Pancasila ini adalah letaknya paling mendasar untuk pembentukan hukum di negara Indonesia, baru kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang. Kemudian ada uh, Perpres, kemudian ada Kepres, kemudian ada peraturan tingkatan daerah, begitu ya. Ini adalah susunan hierarki landasan hukum di negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya Pancasila ini dikatakan sebagai sumber hukumnya di negara Indonesia. Artinya ketika Pancasila ini paling atas, begitu ya, maka Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sampai seterusnya, sampai di tingkatan paling bawah. Inilah yang kemudian mengatakan bahwa Pancasila ini adalah sebagai sumber hukum di negara Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum satu-satunya di negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, ini seperti yang disampaikan di pertemuan yang lalu, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa susunan negara Indonesia berdasar kepada, ini satu makna yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah teman-teman bahwa negara Indonesia ternyata secara langsung pada mulai awal kemerdekaan sudah mengatakan bahwa Indonesia ini berdasarkan pada Pancasila. Kemudian dikuatkan kembali melalui ketetapan MPR. Kemudian ada susunan hierarki peraturan untuk menjelaskan hierarki atau letak kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang berlaku sejak tahun 2011. Inilah menunjukkan bagaimana Pancasila ini dikatakan sebagai dasar negara, di mana setiap elemen atau setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara semuanya berdasarkan pada Pancasila. Begitu teman-teman untuk materi pada penjelasan pada pertemuan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti teman-teman bisa membuka e-book, kemudian membaca kembali. Nanti bisa dicatat hal yang penting sehingga nanti ketika ada pertanyaan, kuis ketika awal perkuliahan bisa menjawab dengan benar. Baik, begitu teman-teman. Selamat belajar. Kita berjumpa lagi nanti perkuliahan secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.